Chapter 1531 Kaisar Barat. Air mata air yang gelap itu jernih, dan cahaya warna-warni tidak lagi terlihat menari-nari. Namun, Ye Fan secara naluriah tahu bahwa kualitas airnya jauh lebih tinggi. Ini sebanding dengan mata air ilahi di tanah terlarang kuno yang sunyi. Tidak heran nama kolam giok mengguncang dunia. Banyak sekte besar datang untuk meminta air. Kualitas air dari mata air ini sangat langka, sebanding dengan mata air ilahi dari berbagai bentuk kehidupan yang hebat. Air jenis ini, terlepas dari apakah itu digunakan untuk memurnikan obat atau minuman, memiliki efek ilahi. Air ini dapat meningkatkan umur seseorang dan merupakan harta karun tertinggi. Namun, begitu dia memasuki lapisan ke-9, Ye Fan merasakan aura yang agung. Tubuhnya terasa seperti akan meledak, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Danau ini sangat besar, membentang beberapa lusin li. Kuali tembaga hijau bersinar dengan cahaya berkilauan. Bahkan dengan pertahanannya, tetap saja seperti ini. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya tempat ini. Ye Fan menopang domain suci emas, melindungi anak itu di dalam hatinya. Aura seorang kaisar yang agung. Hanya dalam sekejap, Ye Fan menyadari mengapa bisa seperti ini. Tempat ini memiliki kekuatan kaisar besar kuno, dan ada hal-hal yang mereka tinggalkan. Itulah mengapa ada fluktuasi yang begitu menakutkan. Hanya tingkat kekuatan ilahi ini yang bisa membuat kuali tembaga hijau bersinar, membuat pedang kekaisaran bergetar, dan bertahan dengan sendirinya. Niat membunuh itu sangat mengerikan, membuat orang gemetar. Ketika kolam giok berpindah, sebagian besar batu dewa kuno yang diukir dengan pola formasi dipindahkan. Tempat ini tidak mungkin merupakan formasi kekaisaran. Aobani, kamu melon pedas. Anak ilahi itu berteriak dengan suara kecil. Apa yang kamu katakan? Ye Fan bertanya. Si gendut kecil itu cemberut dan menyeka air matanya. Dia benar-benar akan menangis. Pada akhirnya, dia masih anak-anak, dan temperamennya sangat sederhana. Jangan menangis, aku akan menyembunyikanmu. Tidak, aku ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Si gendut kecil itu sangat keras kepala. Dia menyeka air matanya sambil diam-diam melihat ke depan. Jelas ada banyak bahaya, tapi Ye Fan masih merasa ingin tertawa. Dia menggelengkan kepalanya, mengumpulkan emosinya, dan berjalan ke depan. Selanjutnya, setiap langkah yang dia ambil memberinya perasaan langit dan bumi runtuh. Bahkan senjata kekaisaran bergetar, membuatnya agak sulit baginya untuk bertahan. Tekanan itu merembes ke udara, membunuh para dewa dan Buddha. Penghalang cahaya berada di samping dinding batu, membentuk kolam surgawi kecil di sana. Mungkin itu bisa disebut kolam surgawi lapisan ke-10, tapi kelilingnya hanya satu zang. Ibu suri dari barat. Ye Fan menjadi pucat karena ketakutan. Ini adalah wanita tanpa celah tanpa luka di tubuhnya. Dia tidak seperti kaisar agung yang esensi spiritualnya yang kuat tersebar setelah dihancurkan, itulah sebabnya dia sangat menindas. Bahkan dengan senjata kaisar di tangan, dia merasakan tekanan yang tak tertandingi. Ye Fan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pergolakan kolam giok terkait dengan Ibu Suri Barat. Apakah dia yang mendirikan kolam giok? Apakah karena dia juga kolam giok hampir berakhir? Di kolam mata air kecil itu, wanita itu terlihat jelas dan hidup. Hukum-hukum ilahi mengalir melalui tubuhnya. Meskipun masih ada beberapa li di antara mereka, tekanan yang dia berikan sangat mencekik. Gelombang aura aneh menyelimuti udara dari tubuh Ibu Suri Barat. Itu membuat jantung seseorang berdebar-debar, membuat orang bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah meninggal. Tiba-tiba, Ye Fan merasakan gelombang niat membunuh sedingin es. Seolah-olah dia melihat sepasang mata terbuka di tengah-tengah rambut wanita itu yang berantakan. Itu sangat mengintimidasi. Ye Fan tidak berani mempercayai matanya sendiri. Wanita itu membuka matanya. Bagaimana ini mungkin? Permaisuri Barat sudah meninggal puluhan ribu tahun yang lalu. Semua orang di kolam giok tahu bahwa dia telah meninggal dalam meditasi, jadi bagaimana mungkin dia masih hidup? Dalam sekejap, tatapan menakutkan itu menghilang. Itu sangat tidak nyata. Apakah itu ilusi, atau apakah itu benar-benar terjadi? Dia hanya bisa bergumam dalam hati. Dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Hantu! Anak ilahi itu berteriak dengan keras, menendang betisnya. Sayangnya, ruang di dalam sumber abadi itu terbatas, jadi wajahnya menjadi pucat. Jantung Ye Fan melonjak, dan dia dengan tegas menariknya kembali. Dia semakin merasa bahwa tempat ini aneh dan menakutkan, membuatnya merasakan gelombang kegelisahan. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan senjata kaisar di tangan, itu masih akan sangat berbahaya. Dalam kegelapan danau abadi, bayangan terlihat di mana-mana,
seolah-olah ada sesuatu yang berenang melintasi air. Itu terlihat lebih menakutkan, dan hanya kolam kecil itu yang bersinar dengan cahaya. Apa yang kamu lihat? Ye Fan bertanya. Aku melihatnya tersenyum padaku. Wajah anak ilahi itu menjadi pucat saat dia berbicara dengan suara gemetar. Omong kosong, bahkan mata surga asalku tidak melihatnya tersenyum, aku hanya melihatnya membuka matanya. Bagaimana kamu melihatnya? Ye Fan dengan ringan mencaci maki. Setelah Ye Fan mendengar ini, tulang punggungnya menjadi dingin. Mengapa mereka berdua melihat pemandangan yang berbeda? Siapa yang salah melihat? Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung melihat ke platform abadi si gendut kecil, membaca ingatannya. Seperti yang diharapkan, dia melihat wajah yang buram dan pucat, seolah-olah itu tepat di depannya, berdiri tepat di depannya. Hati Ye Fan bergetar hebat. Dia menahan keinginan untuk mencaci maki. Dia merasa tempat ini bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Apakah itu benar-benar berhantu? Tetapi bagi para kultivator, pepatah ini terlalu menggelikan. Di alam kultivasi mereka, bagaimana mungkin mereka masih takut pada hantu? Apa itu? Itu hanyalah energi medan yang terbentuk dari Yin Qi, jauh dari sebanding dengan orang suci. Wanita itu memiliki fluktuasi tingkat kaisar dan berada di dasar Danau Giok. Dia seharusnya adalah kaisar barat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hal yang aneh seperti itu terjadi? Itu memberikan perasaan tidak menyenangkan. Juga, mengapa setiap orang melihat pemandangan yang berbeda? Apakah semuanya hanya ilusi? Atau mungkinkah ada sesuatu yang aneh dengan mayat kaisar ini yang dapat mempengaruhi roh primordial seseorang? Ekspresi Ye Fan berkedip-kedip. Dia benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi sehingga hal aneh seperti itu terjadi. Dia membuka tianmunya, ingin mencari tahu penyebabnya. Kaisar Agung terlalu misterius dan menakutkan. Wajah Kaisar Barat ditutupi oleh helaian rambut yang berantakan. Sosoknya yang anggun setengah tertutupi oleh rambutnya yang berantakan, dia benar-benar tidak bisa melihatnya. Pada saat ini, hanya wajah buram dan pucat itu yang bisa digunakan sebagai referensi. Dia tidak bisa melihat yang lain. Ye Fan membuka tianmunya lebar-lebar. Matanya hampir meledak, tapi dia masih tidak bisa melihatnya. Selain itu, mayat itu benar-benar memancarkan gelombang kabut yang kacau, membuatnya semakin menakutkan. Tiba-tiba, Ye Fan merasakan gelombang dingin lagi. Kuali tembaga hijau itu menyala dengan cemerlang. Pedang pembunuh bergetar sedikit, dan cahaya pedang berkedip tanpa henti. Diagram pembantaian abadi di tubuh pedang meneteskan darah, seolah-olah itu benar-benar menjadi hidup. Dalam keadaan kesurupan, sepasang mata dingin terbuka lagi, dan sepertinya ada sedikit desahan. Sungguh sangat menyedihkan, penuh dengan kesedihan dan kesedihan. Ini adalah pemandangan yang kontradiktif. Mata itu begitu dingin, dan kesedihan yang bergema dari desahan itu begitu menyedihkan. Keduanya berbenturan, dan itu sangat aneh. Tolong, dia melemparkan dirinya padaku. Itu benar-benar aneh. Orang yang berbeda merasakan hal yang berbeda, dan Ye Fan bahkan tidak tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Dia jatuh kembali lagi, dan kemudian mencari lautan kesadaran anak ilahi itu. Dia menemukan wajah pucat dan buram tepat di depannya, memperlihatkan senyum iblis. Rambutnya terurai, dan sangat menakutkan. Bahkan dia menghirup udara dingin. Tidak heran si gendut kecil itu ketakutan, dan tidak berani bersikap keras kepala lagi, memintanya untuk menyelamatkannya. Berdiri cukup jauh, Ye Fan dan si gendut kecil berangsur-angsur menjadi tenang. Namun, tempat ini menjadi semakin suram, seolah-olah mereka telah jatuh ke dunia bawah. Aku takut, dan aku ingin pergi. Si gendut kecil itu akhirnya melunak, dan berkata dengan sangat malu. Aku akan menyingkirkanmu dulu, kata Ye Fan. Kalau begitu, aku akan melihat lebih lama lagi, katanya dengan mulut mengerut. Air matanya hampir mengalir keluar, dan dia tidak mau membiarkan Ye Fan memenjarakannya. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Si gendut kecil ini cukup keras kepala. Dia jelas takut setengah mati, tapi dia masih ingin bersaing dengannya, dan ingin bertahan. Mengapa ada orang lain di sana? Si gendut kecil itu mengedipkan matanya yang besar, dan berkata dengan suara gemetar. Ye Fan menoleh, dan dia benar-benar merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ada bayangan tambahan di sana, dan itu melepaskan gelombang kabut, membuat kolam kecil itu tampak berkali-kali lebih menakutkan. Ada hantu lain. Bagaimana dia bisa keluar? Anak dewa itu berkata dengan lirih. Dia hanya ingin melarikan diri dan tidak pernah kembali. Kabut itu cukup istimewa. Itu mengelilingi mayat tingkat kaisar, dan bahkan mata asal surga tidak bisa melihatnya.
Hanya ketika kabut itu berangsur-angsur menghilang, kabut itu perlahan-lahan masuk ke kedalaman matanya. Ada lengan berdarah yang diliputi warna ungu kehijauan. Beberapa helai rambut keemasan panjang tumbuh, dan itu sangat menyilaukan. Ada gelombang dingin yang menusuk tulang yang menekan ke dalam tulang seseorang, dan itu benar-benar menyeramkan dan menusuk tulang. Ye Fan langsung tercengang. Setelah melihat dengan seksama lagi, ekspresinya berubah drastis, dan pupil matanya dengan cepat menyusut. Seolah-olah dia telah melihat roh jahat. Ada luka di lengan itu, dan darah merah terang mengalir keluar. Itu membuat jantungnya berdegup kencang, dan ada sejenis hukum Dao yang beresonansi dengannya, menghasilkan sejenis koneksi. Darah dari tubuh orang suci yang sempurna. Bagaimana lengan ini bisa keluar? Ye Fan berjalan beberapa langkah ke depan, dan dia tidak bisa menahan kekagumannya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa kolam kecil itu terhubung ke sebuah gua tersembunyi, dan lengannya bergegas keluar bersama ombak. Fisik orang suci yang sempurna. Ini adalah ayah Kaisar Agung Wuxi, rekan Kaisar Barat. Ye Fan keluh, dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Apa yang dia lihat hari ini terlalu mengejutkan. Dia melihat mayat dua makhluk tertinggi pada saat yang sama, dan ini mungkin akar penyebab pergolakan kolam giok. Dia menatap kosong untuk waktu yang lama, dan hanya setelah sekian lama dia kembali ke akal sehatnya setelah pengingat dari anak dewa. Ye Fan mengubah arahnya, dan dia melihat ke arah kolam kecil dan gua. Dia ingin melihat penampakan sebenarnya dari ayah Kaisar Agung Wuxi. Gua itu sangat tersembunyi, dan sudutnya berubah lagi dan lagi. Sebenarnya ada sebuah peti mati kuno di dalamnya, tapi sudah dibuka. Sebuah mayat terbaring di luar, dan lengannya bersandar pada Kaisar Barat. Mengapa ada rambut emas di tubuhnya? Jelas bahwa rambut itu tumbuh belakangan, seolah-olah sesuatu yang tidak menguntungkan telah terjadi, mengakibatkan perubahan semacam ini. Seluruh tubuh mayat itu terbungkus oleh gumpalan kabut, dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, bisa dilihat bahwa ada retakan di dahi, dan ada luka yang fatal. Tampaknya roh primordialnya telah tersebar saat itu. Apa yang terjadi? Ye Fan bingung, dan dia menatap kedua mayat itu dengan linglung. Dia berada sangat jauh, tetapi dia masih merasa seolah-olah tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Selain itu, ketika darah ilahi dalam tubuhnya menghadapi tubuh orang suci yang sempurna, itu tanpa sadar melonjak. Fisik mereka yang mirip menyebabkan mereka beresonansi. Tiba-tiba, saat darahnya mendidih, pemandangan yang tak terbayangkan muncul di depan mata Ye Fan, seolah-olah itu benar-benar terjadi di depannya. Itu adalah pria yang heroik. Alisnya seperti pedang yang mencapai pelipisnya, dan matanya sedalam laut. Dia kuat dan mengesankan, dan hanya dengan berdiri di sana, matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit semuanya kehilangan kemegahannya. Seolah-olah dia adalah penguasa seluruh dunia. Dia berdiri di bawah langit, menghadap ke segala arah. Aku tidak bisa menemanimu saat kau menjadi tua. Biarkan aku membebaskan diriku dan mengirimku dalam perjalananku. Dia berbalik dan berbicara kepada seorang wanita cantik yang luar biasa yang juga membuat matahari, bulan, dan bintang-bintang kehilangan kemegahannya. Ada ketidakberdayaan dan keengganan yang tak terlukiskan. Wajah wanita cantik berpakaian putih itu penuh dengan kesedihan. Air mata jatuh, dan dia sangat kesal. Dia mengepalkan telapak tangannya yang tebal dan lebar dengan paksa. Bahkan jika anak kita tidak bisa menjadi abadi, dia masih bisa mendirikan istana surgawi baru dan mengatur naik turunnya langit dan bumi. Pada saat terakhir, ketika pria ini menyebutkan anaknya, wajahnya penuh dengan kebanggaan dan kepercayaan diri. Dia sangat cemerlang dan mempesona. Gelombang air mengalir deras, dan pemandangan itu rusak untuk sementara. Hati Ye Fan penuh dengan keterkejutan. Chapter 1532 Tanah yang lama berakhir. Apa yang terjadi di masa lalu? Ye Fan dalam keadaan linglung. Adegan yang dia lihat barusan sangat aneh dan mengejutkan. Setelah sekian lama, adegan barusan terulang kembali di benaknya. Dia merasa itu aneh dan ada banyak hal yang tidak bisa dia pahami. Pada akhirnya, dia menghela nafas pelan dan memikirkan kata-kata terakhir dari sein fisik itu. Beberapa kata mengejutkannya. Dirikan pengadilan surgawi lagi. Lebih dari satu orang ingin melakukan ini. Apa arti khusus di balik itu? Tidak perlu dijelaskan pada Dizun. Adapun Kaisar Surgawi Abadi, dia disembah oleh semua ras dan memerintah berbagai alam. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, mungkin itu adalah jalan ini. Selain itu, beberapa paragon yang kuat juga memiliki keinginan seperti itu ketika mereka masih hidup. Misalnya, Kaisar King ingin mendirikan istana surgawi, tapi pada akhirnya, dia gagal.
Dan sekarang, suci fisik ini juga mengatakan hal yang sama. Dia merasa bahwa Kaisar Agung Wuxi akan mendirikan pengadilan surgawi lagi. Selain cinta dan harapan untuk anaknya, hal ini sudah cukup untuk menjelaskan beberapa masalah. Tampaknya pendirian kembali pengadilan surgawi sangat penting. Di Zun secara alami memilih untuk melakukan ini saat itu karena alasan yang bagus. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memikirkan dinasti Dewa Yuhua. Mereka ingin naik. Berdasarkan hal ini, bukankah surga kuno akan menjadi lebih menakutkan dan megah? Era mitologi sudah terlalu lama dan membingungkan. Dikatakan bahwa Di Zun adalah pendiri surga kuno, tetapi sulit untuk mengatakannya belakangan ini. Kabut mulai meninggi. 100.000 tahun telah berlalu, tetapi Wuxi tidak membangun kembali pengadilan surgawi. Mungkinkah dia memilih yang pertama dan benar-benar menjadi abadi? Setelah tenang, Ye Fan memikirkan masalah ini lagi. Ayah Wuxi sangat percaya diri. Dia tidak hanya menyayangi dan mengenali potensi anaknya, tapi dia juga melihat masa depan. 80.000 tahun yang lalu, gejolak yang sangat besar meletus dari Gunung Ungu. Apakah Wuxi menjadi abadi, atau dia berubah menjadi abu? Sampai sekarang, sulit untuk mengatakannya. Nama Kaisar Agung ini mengguncang sejarah kuno. Dia dipuja oleh seluruh dunia. Kekuatan tempurnya memandang rendah masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dia memandang rendah langit kuno. Keberadaannya adalah yang paling menarik perhatian. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihatnya, dan tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Jika saya tidak bisa mencapai keabadian, maka saya akan membangun kembali pengadilan surgawi. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Ini benar-benar keberanian yang luar biasa yang membuat orang menghela nafas kagum. Riak menjadi tenang. Dia sekali lagi membentuk hubungan dengan darah merah, dan pemandangan itu muncul lagi. Dia melihat kecantikan yang tak tertandingi dengan pakaian putih yang berkibar tertiup angin. Dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia membawa mayat. Dia menyeberangi jutaan dan jutaan aliran bintang, dan kemudian dia menghantamkan telapak tangannya ke depan. Lalu, semuanya hancur. Ye Fan akhirnya menyaksikan serangan seorang Kaisar Agung. Serangan itu begitu langsung dan menghancurkan segalanya. Tidak ada yang bisa dilihat lagi. Apa yang masuk ke matanya adalah pemandangan langit dan bumi yang terbelah. Semuanya hancur. Akhirnya, dia melihat sebuah plakat perunggu besar di tepi alam semesta yang terbelah dua. Tidak ada yang bisa didengar, dan tidak ada yang bisa dilihat. Kaisar Si menghancurkan segalanya, seolah-olah dia ingin menghancurkan aturan langit dan bumi dan membangun kembali harapan keabadian. Rantai ilahi tatanan langit dan bumi terputus, dan kemudian ada kegelapan abadi. Ye Fan tak henti-hentinya bingung. Dia tidak mengerti hasil akhirnya, dan dia memiliki pikiran yang tak ada habisnya. Suasana hatinya menjadi rumit saat dia diam-diam berdiri di sana. Setelah entah berapa lama waktu berlalu, kedamaian dipulihkan ke dunia ini. Kaisar Si menggenggam tangan seorang anak kecil, meninggalkan sosok yang lembut dan anggun. Dia membawa kesepian dan kesedihan saat dia pergi ke kejauhan. Anak itu sangat tenang, tidak menangis atau membuat keributan saat dia mengikutinya. Tanpa sengaja, dia berbalik untuk melihat. Dengan pandangan sekilas, orang bisa melihat penampilan asli Wuxi muda. Dia tampak seperti berusia 2 atau 3 tahun. Rambut hitamnya tergerai di bahunya, dan matanya cerah. Dia tampak seperti diukir dari batu giok. Meskipun dia masih muda, ada jenis kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan usianya. Ini adalah Kaisar Agung Wuxi saat dia masih muda. Ye Fan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan aslinya. Meskipun dia masih kecil, itu masih membuatnya sangat terkejut. Tanpa ragu, Kaisar Si menyegel Wuxi. Hanya puluhan ribu tahun kemudian, ketika dunia ini membutuhkannya untuk muncul, dia muncul kembali. Sejak saat itu, ada legenda makhluk tertinggi. Aku ingin mengalahkannya. Di dalam sumber abadi, si gendut kecil itu berkata. Ye Fan tercengang. Dia tidak menyangka dia juga akan melihat adegan ini. Kamu cemburu, kan? Kamu memperhatikan bahwa dia terlihat lebih heroik darimu dan tidak segendut dirimu, kan? Lalu kenapa kamu ingin memukulnya? Apa karena kamu merasa sedikit bersalah? Apakah karena kamu merasa dia lebih kuat darimu? Kata Ye Fan sambil tersenyum. Omong kosong, aku hanya punya perasaan bahwa aku benar-benar ingin memukulinya. Anak ilahi itu bergumam. Apakah ini permusuhan alami antara anak ilahi dan benih abadi? Ye Fan tidak bisa menahan tawa. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, namun dia sudah seperti ini hanya karena melihat sebuah adegan.
Tidak lama kemudian, kuali tembaga melayang di atas kepala Ye Fan. Dia memegang pedang kaisar di tangannya, dan dia mencoba yang terbaik untuk mendekat. Dia ingin melihat semuanya secara menyeluruh. Tidak ada lagi kelainan pada fisik orang suci penyempurna dan kaisar barat. Hanya aura tingkat kaisar semacam itu yang membuat tubuh seseorang terasa seperti akan hancur, dan seseorang tidak bisa benar-benar mendekat. Fluktuasi menyebar ke segala arah. Ada pola-pola ilahi yang terukir di sini, dan itu sebenarnya diukir secara pribadi oleh Wu Xi. Ada juga prasasti kolam giok yang membuktikan identitas kaisar barat. Kolam giok berpindah dalam 20-30 ribu tahun terakhir. Sesuatu pasti telah terjadi selama puluhan ribu tahun ini. Ye Fan tidak bisa lebih dekat lagi. Dia menatap kabut kekacauan primal dan hal-hal lain, ingin melihat semuanya dengan jelas. Dia menemukan bahwa tidak ada yang tidak normal. Ingin hidup orang tuanya. Dia melihat kata-kata yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Wu Xi, dan hatinya terguncang. Ini benar-benar menantang surga. Kaisar Barat sendiri adalah seorang kaisar yang hebat, tetapi bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah Wu Xi ingin melakukan ini? Ini seharusnya hanya menjadi harapannya. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa dia bisa melakukannya. Jika tidak, setelah sekian puluh ribu tahun berlalu, tidak akan ada hanya 2 mayat. Selain itu, di era ini, jika Wu Xi tidak menjadi abadi, dia sendiri pasti sudah meninggal dalam meditasi. Akhirnya, pikiran Ye Fan bergerak, dan dia melihat sebuah sudut dari bahan tembaga. Itu adalah pecahan dari semacam artefak, dan tidak bisa masuk ke layar cahaya. Masih ada jarak antara itu dan kedua mayat itu. Apa itu? Ye Fan tercengang, dan dia merasakan fluktuasi yang aneh. Tempat ini sangat sunyi, dan area di sekitar potongan bahan tembaga itu sangat suram. Seolah-olah ada garis-garis bayangan hitam yang melesat, dan itu sangat menakutkan. Seakan-akan tempat itu terhubung ke alam baka. Dalam keadaan linglung, ia seolah-olah mendengar teriakan puluhan ribu roh jahat. Selain itu, pada saat itu juga, seolah-olah dia telah tiba di ruang waktu yang lain. Hujan darah turun, dan angin puyuh kuning bertiup dengan liar di antara langit dan bumi. Hantu! Anak ilahi berteriak. Si gendut kecil, jadilah sedikit lebih patuh. Jangan bertindak gegabah, kamu akan membuat orang takut sampai mati. Ye Fan mengetuk sumber abadi untuk memperingatkannya. Ye Fan menggunakan rumus simbol tentara untuk membawa sisa material itu. Itu sangat sulit, dan seluruh tubuhnya terasa seperti akan terbelah. Itu karena ada mayat kaisar di depan mereka, dan itu benar-benar terlalu sulit bagi mereka untuk bergerak lebih dekat. Kuali tembaga hijau bersinar, melindungi tubuhnya agar tidak runtuh. Pedang abadi bergetar, tubuh pedang merah tua itu meneteskan darah. Namun, itu bukan untuk membunuh, melainkan untuk melindungi diri. Benda macam apa ini? Ye Fan mendekatkannya, tapi dia tidak menyentuhnya. Dia merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang. Potongan yang berwarna hitam dan membawa sedikit warna hijau perunggu ini sangat menyeramkan. Seolah-olah itu terhubung ke rumah es berusia 10.000 tahun, dingin menusuk tulang. Lemak kecil itu menggigil bahkan melalui sumber abadi, semua rambut halus di tubuhnya berdiri tegak. Ye Fan juga merasa seperti terhubung ke 9 alam baka, menyeramkan dan menakutkan. Energi pembunuh merembes ke dalam tulang-tulangnya. Ini adalah fragmen artefak kaisar. Setelah memeriksanya dengan hati-hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia mengamatinya dengan hati-hati, dan kemudian dia memikirkan adegan di mana telapak tangan terakhir Kaisar Barat hancur, membelah langit dan bumi, hanya menyisakan papan horizontal yang rusak. Sepertinya bahannya mirip. Seseorang tidak menyerah, datang ke sini dan membuka peti mati Kaisar. Pada akhirnya, itu hancur sendiri, dan artefak Kaisar yang awalnya rusak bahkan lebih hancur lagi. Ye Fan tercengang, tapi dia tidak yakin apakah ini benar. Tentu saja, bisa juga sudut luka tubuh Sage Agung yang terluka dipaksa keluar. Bagaimanapun, dia tidak melihatnya, jadi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti. Apakah tubuh ilahi penyempurna yang agung dikutuk? Pada saat terakhir, bahkan Kaisar Barat pun tidak berdaya, tidak dapat menyembuhkannya. Sungguh menakutkan. Sebagai tubuh ilahi, Ye Fan secara alami sangat peduli dengan hal ini. Pada akhirnya, dia pergi, tidak mendapatkan keuntungan lagi. Ye Fan ingin mengaktifkannya, tetapi dia menemukan bahwa selain kekokohannya, tidak ada banyak kekuatan khusus. Pada akhirnya, dia melemparkannya ke sini. Itu karena dia merasa bahwa membawa sepotong bahan tembaga ini dapat membawa masalah besar.
Itu mungkin menarik beberapa hal khusus, jadi lebih baik berhati-hati sebelum mencapai penyelesaian yang hebat. Ayah Wu Xi telah meninggal dengan keluhan. Setelah meninggalkan Danau Giok dan tiba di permukaan, matahari yang terik berada di atas kepala. Perasaan menakutkan dan menyeramkan segera menghilang, membuat si gendut kecil menghela napas lega. Kutukan itu berasal dari dunia bawah, atau apakah itu terkait dengan tatanan alam dunia? Ye Fan melihat untuk terakhir kalinya ke Danau Giok dan kemudian pergi dengan langkah besar. Matahari ilahi bersinar terang di langit yang cerah. Bercak-bercak tanah merah yang membentang jutaan mil dengan cepat surut di bawah kaki Ye Fan. Dia kembali ke kota dewa, tetapi dia tidak berhenti dan pergi ke wilayah tengah. Menurut lokasi yang disepakati, Ye Fan melihat Yan Yixi dan Li Tian. Mereka berdua menjentikkan lidah mereka dengan heran dan mengancamnya, mengatakan bahwa mereka ingin memotongnya dan melihat ras apa dia. Tubuh gendut kecil yang cantik itu halus dan mulus. Setelah dikritik dan diancam seperti ini, dia langsung mengertakkan gigi dan terlihat seperti akan mempertaruhkan nyawanya. Ada berita. Kami menghabiskan banyak usaha kali ini, dan akhirnya kami mendapatkan sesuatu, kata Li Tian. Benarkah? Ye Fan sangat terkejut. Ya, seseorang dari Ziwei Segmentum datang. Kami menemukannya. Yan Yixi tersenyum. Hal buruk apa yang ingin kamu lakukan? Si gendut kecil di sumber langit bertanya dengan hati-hati. Dia tampak seperti telah dijual. Kami pergi ke sana untuk menjual dan menculik anak-anak, kata Li Tian sambil tertawa kecil. Ye Fan benar-benar ingin pergi ke segmen Ziwei untuk mencari gadis kecil itu. Dari pesan yang ditinggalkan oleh Yin Tiande, gadis kecil itu mungkin tersesat di sana. Dia tidak melihat Yin Tiande di jalan kuno, jadi dia ingin pergi ke Ziwei Segmentum untuk melihatnya. Setelah bertahun-tahun, hilangnya gadis kecil itu selalu menjadi simpul di hatinya. Dia telah menggunakan segala macam metode dan mencari di seluruh penjuru biduk utara, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Sekarang dia punya ide baru, dia secara alami harus menyelidiki secara menyeluruh. Saya sudah memastikannya. Itu adalah seorang suci tua. Jika kita pergi dan bertanya padanya, kita bisa menunjukkan ketulusan kita. Kita harus bisa menemukannya. Ye Fan dan yang lainnya berangkat, dan tidak ada hal yang tak terduga terjadi. Mereka menemukan suci tua, dan semuanya berjalan lancar. Mereka mendapatkan koordinat Ziwei Starfield. Saya harap gadis kecil itu ada di sana. Kita bisa menemukannya, kata Ye Fan. Setelah berurusan dengan beberapa hal, dia bisa pindah. Siapa dia? Shenhua bertanya. Seseorang yang berspesialisasi dalam menjagamu. Li Tian tertawa. Chapter 1533 Target Ziwei. Sebelum meninggalkan Big Dipper, Ye Fan tentu saja memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia harus memberi tahu orang-orang dari desa surga bahwa dia akan mengunjungi keluarga Ji. Saat dia pergi ke keluarga Ji, dia mempermalukan dirinya sendiri. Dia memberikan seorang bayi sebagai hadiah, membuat semua orang saling memandang. Keluarga Ji menjelaskan bahwa jika itu karena Ji Ziyue, apa gunanya memberikan bayi? Ayah! Si gendut itu benar-benar buruk dan berteriak di tempat. Pada akhirnya, sederet meja dibalik. Pelaku utama hanya mengedipkan matanya dengan polos dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di masa depan, aku akan memasakkanmu dan memberimu makan untuk Kaisar Hitam. Setelah meninggalkan keluarga Ji, Ye Fan benar-benar ingin mengeluarkannya. Aku tidak memanggilmu. Aku tidak akan menerima kerugian seperti itu. Indera ilahi saya memiliki kesan kabur. Si gendut itu benar-benar keras kepala. Ye Fan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mencari platform surgawinya. Pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Si gendut ini memang sengaja melakukan ini. Ye Fan ingin memberi keluarga Ji seorang kaisar semu di masa depan, yang dapat melindungi keluarga Ji untuk kejayaan seumur hidup. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata dewa kesialan, Huntuo, dia tidak bersikeras. Tentu saja, itu terutama karena si gendut kecil yang membuat masalah dan berteriak secara acak. Dia meninggalkan setengah dari sumber Dao dan kemudian menyeberangi sungai Jishui. Tuan, aku ingin kembali. Ketika Ye Tong mendengar bahwa Ye Fan ingin menyeberang ke Ziwei Starfield, matanya memerah dan air matanya mengalir. Kebencian akan pemusnahan keluarganya, perseteruan darah, masa kecilnya dipenuhi dengan kesedihan. Orang tuanya, kakak laki-lakinya, adik perempuannya yang meninggal di depannya, dan pelayan tua yang setia yang melindunginya saat dia melarikan diri. Setiap kali dia memikirkan mereka, matanya akan perih dan hatinya sakit. Ye Fan mengangguk. Sudah waktunya untuk membawa Ye Tong ke Ziwei Starfield.
Sudah waktunya untuk menyelesaikan masa lalu. Setelah pergi selama bertahun-tahun, sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke rumah dalam kemuliaan. Setelah bertahun-tahun, para dewi dan dewi Ziwei hampir melupakan kemuliaan tertinggi saya, Kaisar Agung Li Tian. Mereka berdua berasal dari Ziwei, mereka pasti harus kembali untuk melihatnya. Saat itu, nenek moyang garis keturunan mereka telah dimusnahkan oleh sekte. Alasan mengapa mereka berdua pergi adalah karena mereka ingin membebaskan diri dari rawa. Jika tidak, akan selalu ada masalah. Saat ini, sebagai Raja Suci, mereka secara alami dapat kembali, tidak takut pada sekte lain. Apa yang kamu takutkan? Ayo bertarung dengan cara kita sendiri. Teriak si gendut kecil itu. Pada akhirnya, Ye Fan mengangkatnya dan menamparkan pantat kecilnya. Kekuatan itu secara alami memasuki immortal originnya, menyebabkan dia berteriak keras, pantat kecilnya benar-benar merah. Kamu berani memukul Kaisar Surgawi ini? Aku akan bertarung denganmu. Si gendut kecil itu melolong. Namun, dia masih jauh dari mampu mengguncang tubuh suci. Si gendut kecil ini punya bakat. Dia dilahirkan untuk menjadi orang suci. Tinggalkan dia di sini dan biarkan aku melatihnya dengan baik. Qi Luo dan yang lainnya sangat senang. Setelah mengasuh Ye Tong, Little K.R., Hua Hua, dan yang lainnya di desa surgawi, mereka sangat tertarik dengan kejeniusan yang menentang surga ini. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Biarkan dia tetap di sisiku untuk saat ini. Ini adalah bencana yang menghancurkan dunia. Dia bahkan membuat Hun Tuo sangat takut sehingga dia berlari seperti kelinci tua. Mungkin akan ada beberapa perubahan di masa depan. Mari kita fokuskan semuanya pada saya. Bagus kalau kamu tahu, gumam si gendut. Pada akhirnya, dia ditampar lagi dan berteriak terus-menerus. Si gendut kecil, saya dengar latar belakangmu tidak kecil. Aku akan memberimu posisi arhat. Ikutlah dengan kakak. Hua Hua kembali dan menggodanya. Botak, jangan menggodaku. Kamu tidak cantik. Si gendut melotot. Aku punya biarawati di sana. Aku akan menganugerahkanmu sebagai seorang bodhisattva. Hua Hua tersenyum nakal. Pada akhirnya, Ye Fan menamparkan kepala botaknya. Suaranya terdengar tajam dan jelas. Sekelompok orang dari gurun barat datang, termasuk Kaide. Sekarang dikenal sebagai Raja Surgawi Bulu Emas, dia adalah pelindung pengadilan surgawi cabang gurun barat. Dia makan daging dan minum anggur bersama Hua Hua di kuil setiap hari. Biksu tua Moke sudah muak. Jika bukan karena fakta bahwa Hua Hua adalah bukti reinkarnasi Buddha dan keajaiban, dia akan menamparkan mereka berdua menjadi pasta daging sejak lama. Orang harus tahu bahwa biksu tua itu adalah Sage Agung. Saat itu, dia berani bertarung melawan sang Buddha petarung yang berjaya. Sekarang, dia adalah kepala biara dari kuil petir agung. Statusnya sangat dihormati. Namun, dia ingin melihat kebenaran tentang reinkarnasi. Itulah mengapa dia setuju untuk menjadi pelindung gerbang gunung untuk Hua Hua. Semua orang berdiskusi dan memutuskan bahwa orang-orang dari pengadilan surgawi harus secara bertahap meninggalkan biduk. Jika tidak, begitu jalan keabadian terbuka, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi. Semua orang ingin menjadi abadi. Namun, mereka harus tetap hidup. Mereka telah bersentuhan dengan banyak hal. Kuali tembaga hijau ada di tangan mereka. Semakin mereka mengerti, semakin mereka merasa bahwa harapan itu tipis. Tanpa diragukan lagi, ada banyak orang di alam semesta yang memiliki pemikiran yang sama. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim bawahan mereka terlebih dahulu dan bukan para raksasa itu sendiri. Orang yang sombong tidak bisa menahan diri pada akhirnya. Mereka akan turun cepat atau lambat. Pada saat itu, tidak akan mengherankan jika pertempuran Kaisar Semu muncul. Yang mengejutkan adalah bahwa dalam setengah bulan berikutnya, tepat ketika mereka bersiap untuk mundur, orang-orang dari alam luar turun untuk mencari mereka. Itu adalah kakak beradik Gu Fei dan Gu Lin. Mereka keluar dari desa surgawi dan benar-benar kembali ke biduk. Semua orang terkejut dan senang. Setelah lenyapnya Kaisar Hitam yang tidak bisa diandalkan, kontak semua orang dengan alam luar terputus. Sekarang setelah kakak beradik itu turun, itu adalah berita yang sangat bagus. K.R. kecil. Gu Lin dan K.R. kecil memiliki hubungan yang sangat baik. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, mereka dengan cepat bergegas. Ketika mereka melihat Ye Fan, kakak beradik itu bahkan lebih tercengang. Mereka dengan cepat bergegas dan memberikan penghormatan. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, kakak beradik itu sudah lama tumbuh dewasa. Sang adik masih sangat lincah, tetapi sang kakak relatif lebih tenang. Dia mengenakan jubah Tao, dan dia tampak seperti seorang guru surgawi.
Dia memiliki janggut yang panjang. Pada kenyataannya, yang lain juga telah berpisah dari saudara kandungnya selama lebih dari 10 tahun, dan beberapa bahkan lebih lama lagi. Setelah bertemu lagi, mereka tentu saja memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Apakah Kaisar Hitam telah kembali? Dua Kaisar Darah Perak bertanya, ekspresi mereka sangat canggung. Mereka berdua telah dilatih oleh anjing hitam besar sampai-sampai mereka masih menggigil ketika memikirkannya. Tidak, sejak dia menghilang, dia belum kembali. Gu Fei menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan kemampuan saudara kandungnya, mereka tidak bisa mengetahui keberadaan Kaisar Hitam. Itu seperti mencoba meramal untuk Ye Fan. Mereka pasti akan mengalami serangan balik. Dalam kata-kata saudara kandung, kemungkinan pertama adalah bahwa nasib Ye Fan terlalu sulit, dan yang kedua adalah bahwa pencapaiannya di masa depan tidak terbatas, dan sulit bagi hal-hal eksternal untuk ikut campur. Tentu saja, hal itu tidak bisa dianggap serius. Misalnya, daun-daun yang jatuh itu juga bisa jatuh ke dalam lubang pohon, dan bahkan ketika mereka berubah menjadi lumpur kering, mereka tidak akan pernah jatuh ke tanah. Ayo, lihat latar belakang si gendut ini, dan lihat apakah kita bisa melihatnya. Ye Fan mengundang kakak beradik itu untuk melakukan mantra, dan dia secara pribadi akan melindungi mereka untuk mencegah kecelakaan terjadi pada mereka. Gu Fei dan Gu Lin mengangguk setuju. Mereka mengeluarkan berbagai alat sihir, membuat platform kulit penyu, dan mengukir berbagai simbol di atasnya. Mereka duduk bersila di atasnya, dan kemudian menggendong si gendut itu ke atas. Apa yang kalian ingin lakukan padaku? Dia menendang dengan sekuat tenaga. Semua orang tertawa keras. Si gendut berkulit putih ini benar-benar bertingkah seperti seorang istri kecil yang bertemu dengan orang jahat, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan. Kakak beradik itu mengucapkan mantra, dan tempat itu langsung berkedip-kedip. Si gendut kecil itu sangat gelisah, dan dia memutar tubuhnya, hanya ingin segera melarikan diri. Retak. Hasil akhirnya adalah platform cangkang penyu meledak, dan dua hukum yang tak terlukiskan terjalin dalam kehampaan, meretas ke arah Gu Fei dan Gu Lin. Swoosh. Pada saat itu, mereka berdua menghilang. Ye Fan muncul di tempat dia berada. Ini adalah seni substitusi kehidupan, dan sudah lama disiapkan. Begitu kecelakaan terjadi, Ye Fan akan menyalahkan mereka. Dua suara ringan terdengar, dan dua tanda berdarah muncul di dahi Ye Fan, seperti retakan yang memanjang ke dagunya. Bisa dikatakan sangat berbahaya, dan darah segar menetes ke bawah. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Bahkan ekspresi Hua-Hua yang kurang ajar pun berubah drastis. Dia menatap anak dewa, dan kemudian menatap Ye Fan, bertanya, "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Ye Fan mengoperasikan seni misteriusnya, memperbaiki platform abadi, dan tanda darah menghilang. Namun, semua orang baru saja melihat darah emas, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Apa sebenarnya latar belakang anak ini? Melakukan ramalan padanya sebenarnya menyebabkan Ye Fan terluka. Itu benar-benar tak terbayangkan. Jika Gu Fei dan Gu Lin adalah orang-orang yang terluka sebelumnya, mereka pasti sudah berubah menjadi abu sekarang. Bahkan pembunuh tua Qi Luo merasa bulu kuduknya berdiri. Itu hanya seorang anak kecil, namun dia bisa menyimpulkan masa lalu dan asalnya, dan itu benar-benar menghasilkan reaksi yang begitu kuat. Itu sangat menakutkan. Tentu saja, ada beberapa hal tabu lainnya juga. Mereka tidak boleh meramal, atau bencana besar akan menimpa mereka. Anak siapa ini? Tidak mungkin dia benar-benar jatuh dari alam abadi, kan? Semua orang bingung. Saat ini, Ye Fan sedang bahu-membahu dengan Sage Agung. Ketika dia melakukan ramalan atas nama Gu Fei dan Gu Lin, dia juga terluka. Ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Baru setelah sekian lama semua orang menjadi tenang. "Jangan menggertakku, saya sangat kuat," kata si gendut kecil. "Pa." Ye Fan memberikan tamparan lagi pada pantat kecilnya. Tentu saja, dia tidak menggunakan kekuatan apapun, tapi akibatnya, dia sangat marah sehingga dia langsung menghentakkan kakinya. Semua orang meraung dengan tawa. Suasana tegang benar-benar tersapu bersih. Gu Fei dan Gu Lin meletakkan inti formasi satu demi satu sebelum secara bertahap tiba di biduk. Selain itu, mereka sudah menghitung koordinat desa surgawi, sehingga mereka bisa kembali ke jalur semula. Semua orang mundur dari biduk, maju terus sampai mereka tiba di desa surgawi. Perjalanannya sangat mulus. Kami akhirnya kembali. Semua orang sangat terharu. Di desa, sekelompok anak-anak berlari menghampiri. Bahkan ada lebih banyak lagi orang tua yang muncul di pintu masuk desa dengan penuh semangat. Tempat itu sangat ramai.
Kami tidak tahu bahaya seperti apa yang akan terjadi dalam perjalanan ini. Kalian semua harus berhati-hati. Membunuh Sein Qiluo memperingatkan berulang kali. Purple Star, domain bintang itu bukanlah tempat yang sederhana. Ada banyak legenda tentang itu, dan diyakini sebagai bintang kaisar. Mereka yang menyerbu ke surga kuno mungkin telah tinggal di sana untuk waktu yang lama. Meskipun Ye Fan dan yang lainnya saat ini sangat kuat, mereka masih harus berhati-hati. Tidak akan aneh jika mereka bertemu dengan beberapa orang atau benda dari era pengadilan surgawi. Bagaimanapun, ini adalah era yang hebat. Jalan menuju keabadian akan segera terbuka, dan segala jenis minotaur atau monster bisa muncul. Ketika semuanya sudah beres, Ye Fan menggendong si gendut dan Ye Tong. Dia berangkat bersama Li Tian dan Yan Yixi. Mereka berdiri di atas platform cahaya ilahi dan maju menuju domain bintang ungu kuno. Saya berharap bisa melihat Nan-Nan kecil sesegera mungkin. Ye Fan mengambil keputusan. Dia pasti harus menemukannya. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, dia harus melakukannya sampai akhir. Chapter 1534 Ziwei Xing mencari seseorang. Desa surgawi berkembang pesat, karena Ye Fan meninggalkan terlalu banyak hal berharga, hampir meninggalkan desa tanpa ada yang bisa ditunjukkan, hampir meninggalkan semua yang dia peroleh di masa lalu. Belum lagi berbagai materi ilahi, hanya laut reinkarnasi dari kitab suci Dao dan kitab suci surgawi dari platform abadi Sun adalah harta yang tak ternilai harganya. Pagi-pagi sekali, sekelompok anak-anak di desa surgawi berkultivasi dengan serius. Mereka semua penuh semangat dan menunjukkan kekuatan harapan untuk masa depan. Ye Fan pergi tanpa Long Ma dan yang lainnya. Selain Shenhua, yang lainnya telah meninggalkan jejak mereka di Ziwei. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka melintasi langit, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dihadapkan dengan luasnya alam semesta. Manusia adalah debu bagi sebuah bintang, dan bintang-bintang adalah debu bagi alam semesta. Masuk dari satu wilayah bintang ke wilayah bintang lainnya dilakukan oleh makhluk mikroskopis dalam debu. Ini adalah prestasi yang luar biasa, itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan bahwa kehidupan adalah keajaiban terbesar di dunia. Alam semesta tidak terbatas. Alam semesta itu seperti tirai hitam yang sangat besar, dan bintang-bintang bertaburan di atasnya. Bintang-bintang itu seperti berlian yang berkelap-kelip. Melewati kekosongan alam semesta, Ye Fan berdiri di bawah langit berbintang yang gemerlap dan melihat bintang ungu di depannya. Dia merasakan tekanan yang luar biasa. Ini adalah bintang yang pernah menghasilkan Kaisar Agung. Hanya dengan begitu bisa terjadi fluktuasi yang begitu kuat. Menurut legenda, bintang yang pernah menghasilkan seorang Kaisar Agung akan sulit dihancurkan karena tanda Dao yang mereka tinggalkan dan perlindungan hukum yang mereka gunakan untuk mencapai Dao. Mata Ye Tong memerah dan dia tidak bisa menahan tangisnya dalam diam. Orang tuanya, saudara perempuannya, dan terlalu banyak kerabatnya yang telah meninggal. Semua ini karena pembantaian ras gagak emas. Tidak ada warisan abadi dan tidak ada kaisar atau kaisar yang abadi. Meskipun mereka adalah keturunan kaisar suci matahari, terlalu banyak hal yang telah terjadi dan ras tersebut telah menurun. Formasi mereka telah hancur, senjata kaisar mereka hilang, dan kitab suci abadi mereka hilang. Mereka sedang menuju akhir dari kemunduran mereka. Ayah, ibu, saudara perempuan yang memblokir pedang untukku, aku kembali. Ye Tong tidak bisa menahannya lagi dan menangis. Di bawah bujukan Ye Fan, Yan Yixi, dan Li Tian, dia baru tenang setelah beberapa saat. Sekelompok orang terbang ke depan, mendekati tanah kehidupan kuno ini. Anak ilahi itu mengedipkan matanya yang besar dan berkata, rasanya agak familiar, sedikit mirip dengan tempat kelahiranku. Mereka akhirnya kembali. Dua pendiri Dao keinginan manusia telah kembali ke tempat lama mereka. Para wanita, gemetarlah dan sambutlah kedatangan raja terhebat. Li Tian berteriak keras dengan ekspresi bersemangat. Yan Yixi juga menunjukkan ekspresi bersemangat. Dia telah pergi selama lebih dari 100 tahun. Sepanjang hidupnya, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di biduk. Sekarang dia telah kembali ke kampung halamannya, bagaimana mungkin hatinya tetap tenang? Sudah begitu lama, bahkan Ye Fan hampir lupa bahwa Li Tian dan Yan Yixi, yang ada di sampingnya, berasal dari segmen Ziwei. Mereka tidak dilahirkan di biduk. Ini adalah tempat kelahiran mereka. Aku sangat dekat dengan rumah. Li Tian berkata, meratapi kenyataan bahwa dia telah pergi selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia kembali, dia merasa senang, tetapi juga sedikit kecewa. Namun, kata-kata berikutnya menghancurkan suasana. Dia berkata pada dirinya sendiri,
saya ingin tahu apakah semua wanita cantik yang saya miliki saat itu telah menikah. Saya sangat gugup. Saya rasa tidak ada yang akan merindukanmu. Sebelum kami pergi, Anda seperti tikus di jalan bagi para wanita. Semua orang ingin memukulmu, kata Yan Yixi sambil tersenyum. Mereka turun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di bawah mereka ada hamparan pegunungan dan sungai yang luas dan megah. Tanah itu tak terbatas dan tak terbatas. Gunung-gunung yang megah menjulang tinggi ke awan, dan sungai-sungai yang berarus deras membentang ratusan ribu mil. Ada juga banyak tanah abadi dengan energi spiritual yang mengalir deras ke langit. Kabut ungu naik. Ini adalah dunia yang luar biasa. Sangat luas namun tidak kehilangan keindahannya, megah namun tidak kehilangan aura keabadiannya. Sangat mengejutkan. Aku, Kaisar Agung Litian, telah kembali. Warisan Dao keinginan manusia tidak akan dihancurkan. Itu akan bersinar cemerlang di era ini. Ketika mereka mendarat di tanah, energi spiritual melonjak seperti air pasang. Tempat ini bahkan lebih istimewa. Ye Fan merasa itu agak familiar. Dia menemukan bahwa itu secara kebetulan adalah Istana Delapan Penglihatan Gua Suandu. Tempat ini lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi berbisik. Ketika dia turun saat itu karena dia mendarat di luar gerbang gunung ini sehingga dia terpaksa membentuk dendam dengan Yin Tiande. Istana Delapan Penglihatan di Tanah Suci Taiking. Ini adalah tempat yang bagus. Bahkan mata Yan Yixi, penerus elegan dari Human Desire Dao, berbinar. Yin Tiande berlari ke jalur langit berbintang kuno. Tidak ada kesempatan untuk bertarung dengannya lagi. Aku ingin tahu apakah dia meninggalkan sesuatu. Litian juga menggosok kedua telapak tangannya. Yin Tiande, seorang pria yang sudah memiliki batasan ilahi saat itu. Dia berani merebut kitab suci kuno para dewa dari tangan seorang raja ketika dia baru saja memotong jalannya. Dia pasti akan menjadi musuh besar di masa depan, kata Yan Yixi. Guru, saya sedih dan emosi saya bergejolak dengan hebat. Saya akan melewati kesengsaraan Raja Suci sekarang, kata Ye Tong. Kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa melonjak di dalam hatinya, membuat Ye Tong sulit untuk menekan fluktuasi ini. Dia tidak bisa tidak melewati kesengsaraan Raja Suci sendiri. Biarkan alam mengambil jalannya. Jangan menekannya. Aku akan melindungimu. Ye Fan mengangguk, merasa sangat bersyukur. Boom. Kesengsaraan Ye Tong menarik semua jenis fenomena aneh. Langit runtuh dan bumi retak. Lautan petir tidak terbatas. Ye Fan dengan cepat mengambil tindakan. Dia meletakkan formasi penipu surga Kaisar Agung Wuxi untuk melindungi tanah di dekatnya. Jika tidak, dia benar-benar takut itu akan dihancurkan oleh petir. Semuanya berjalan lancar. Meskipun butuh waktu lama, Ye Tong keluar dari petir dan berubah menjadi Raja Suci tertinggi. Baut petir melingkar di sekeliling tubuhnya. Pada saat yang sama, matahari memancarkan cahaya yang menyala-nyala dan menyatu dengannya. Hal itu membaptis tubuhnya dan memberi makan roh primordialnya. Fenomena semacam ini muncul satu demi satu, mengkhawatirkan segmen Ziwei. Banyak ahli pindah dan bergegas ke wilayah ini. Sayangnya, ketika mereka tiba, Ye Fan dan yang lainnya telah menghapus formasi dan pergi. Gunung-gunung dan sungai-sungai tidak terbatas, dan daratannya sangat luas. Bintang ini terbagi menjadi beberapa benua, seperti benua Lu, Prefektur Ilahi, dan benua He. Di tengah-tengahnya, terdapat samudera yang sangat luas. Ingin mencari seseorang di wilayah yang begitu luas bisa dikatakan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Guru, saya ingin memberi penghormatan kepada ibu saya dan yang lainnya. Saya akan pergi sebentar, kata Ye Tong dengan suara bergetar. Ras gagak emas telah membunuh seluruh keluarganya. Sekarang, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di keluarganya. Tidak ada kehidupan yang tersisa, hanya tulang belulang. Dia ingin membangun sebuah pemakaman. Ye Fan menghela nafas dan berkata, pergilah. Jika musuh yang kuat benar-benar muncul, jangan memaksakan diri. Cepat temukan aku. Ye Tong mengangguk, menandakan bahwa dia mengerti. Dia pergi dengan berlinang air mata. Siapa ibuku? Gumam anak dewa itu. Dia mengusap matanya yang berbinar dan melamun. Kamu menggertakku sekarang. Hati-hati, aku akan menindasmu selama 10.000 tahun di masa depan. Si gendut kecil selalu menolak untuk mengaku kalah. Baiklah kalau begitu. Karena kamu masih muda, aku akan memukulmu beberapa kali lagi. Aku akan meninggalkan kenangan indah untuk orang-orang besar di masa depan. Litian memukul pantat kecilnya. Dia tidak menggunakan banyak tenaga. Siapapun yang memukul saya akan mencatatnya di buku rekening saya. Si gendut kecil itu berteriak.
Dia bingung dan jengkel. Dia benar-benar takut seseorang akan menyebutkan kejadian memalukan seperti itu saat dia memerintah dunia di masa depan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menemukan mereka? Ye Fan menghela nafas. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggambar penampilan gadis kecil itu. Dia siap untuk menawarkan hadiah yang tinggi dan mengerahkan semua kekuatan untuk menemukan petunjuk. Dia bahkan meminta pasukan teratas untuk membantunya. Namun, hasilnya di luar dugaan mereka. Di sebuah kota yang megah dan besar, dia baru saja mengeluarkan gulungan lukisan pertama. Seseorang mengenalinya segera setelah dia membuka mulutnya. Terlebih lagi, hal itu begitu alami. Apakah kamu mengenalnya? Ye Fan bertanya dengan curiga. Tentu saja. Seorang paman yang tampak kasar berkata. Tingkat kultivasinya hanya di pesawat rahasia istana Zi Suci. Dibandingkan dengan orang suci, itu terlalu rendah. Itu membuat orang ragu apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Apakah kamu yakin? Yan Yixi menambahkan. Siapa di dunia ini yang tidak tahu? Big Beard memandang mereka dengan jijik seolah-olah dia sedang melihat orang udik di pedesaan. Li Tian merasa tertekan pada saat itu. Dia telah kembali ke kampung halamannya dengan penuh kemuliaan, namun dia tidak menerima pemujaan dari para pahlawan. Sebaliknya, dia justru dipandang rendah oleh si jenggot besar yang tragis. Si jenggot besar tampak seperti sedang memberi pelajaran kepada seorang junior. Dia berkata kepada Li Tian, anak nakal, kamu pasti baru saja memasuki dunia kultivasi. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu tidak tahu hal-hal ini? Li Tian bahkan lebih tertekan. Dia ingin muntah darah. Dia berkata dengan marah, saya menjadi Raja Suci 18 tahun yang lalu. Omong kosong. Jika Anda adalah Raja Suci, saya adalah pendiri Raja Suci, Kaisar Semu. Si jenggot besar tampak menghina. Li Tian kelu lidahnya. Dia sangat tercekik sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sungguh tidak baik baginya untuk menyerang manusia ini. Dia juga terlalu malu untuk menunjukkan kekuatan sucinya di depannya. Itu benar-benar menjengkelkan. Ini aneh. Li Tian berkata dengan marah. Katakan padaku, mengapa semua orang di dunia tahu tentang ini? Ye Fan juga tampak terkejut. Faktanya, baik dia maupun Li Tian, mereka sudah terkejut. Mereka merasa ada sesuatu yang terjadi. Apa yang dikatakan Big Beard kemungkinan besar benar. Siapa yang tidak tahu bahwa bayi ilahi turun dari surga? Selama 100 tahun terakhir, setiap orang Siulian telah melihat potretnya. Jenggot besar mengkritik Li Tian. Dia berkata, anak-anak muda saat ini benar-benar terburu nafsu. Mereka semakin lama semakin buruk. Mereka tidak tahu bagaimana menghormati tuan mereka. Mereka bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada seorang senior seperti saya. Terima kasih, ahli senior di alam istana doktrin. Saya berterima kasih kepada Anda selama 3 generasi. Li Tian berkata dengan ekspresi gelap. Dia tidak tahan diperlakukan sebagai anak nakal. Dia meraih seorang kultivator lain di sampingnya dan bertanya tentang asal-usul gadis kecil itu. Namun, jenggot besar sangat antusias. Dia sesekali menyela dan mengatakan kepadanya tentang sifat luar biasa dari bayi ilahi itu. Air matanya dapat menumbuhkan kembali daging dan tulang dari kematian. Itu sebanding dengan ramuan keabadian. Sehelai rambut yang dia jatuhkan diambil oleh seseorang dan ditumbuk menjadi bubuk halus. Setelah mengkonsumsinya, luka Great Dao orang itu sembuh. Di mana menara kekaisaran dinasti Ziwei Divine? Ye Fan tidak ingin mendengar tentang kemampuan ajaib gadis kecil itu. Dia hanya ingin bertemu dengannya sesegera mungkin. Benar. Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain. Kita akan pergi ke dinasti ilahi Ziwei, kata Li Tian dengan lantang. Chapter 1535 Obat Abadi Pertama di Zaman Kuno. Istana Kekaisaran Dinasti Dewa Ziwei telah dihancurkan selama lebih dari 100 tahun, kata seorang kultivator di samping. Apa? Dinasti Dewa Ziwei telah dihancurkan. Li Tian berteriak kaget. Dia dan Yan Yixi dibesarkan di tanah ini dan tahu betapa menakutkannya raksasa ini. Itu adalah tanah suci yang abadi, tetapi mereka tidak menyangka akan dicabut. Bahkan Ye Fan tertegun. Dia teringat ramalan yang dibuat oleh guru kekaisaran dari dinasti Dewa Ziwei sebelum dia meninggal. Bayi dewa turun dari langit dan dinasti akan makmur, tapi hasilnya seperti ini. Ramalan guru kekaisaran tidak menjadi kenyataan. Segala sesuatunya berkembang ke arah yang berlawanan. Yan Yixi juga tercengang. Dinasti ilahi yang begitu hebat dimusnahkan begitu saja. Ini benar-benar tak terduga, mengejutkan pikiran semua orang. Itu memang makmur. Sangat makmur selama 100 tahun sebelum akhirnya runtuh dan hancur total, kata seseorang.
Jadi begitulah keadaannya. Sangat disayangkan bahwa guru kekaisaran melihat pemandangan dinasti Dewa Ziwei yang makmur sebelum dia meninggal, tetapi pada akhirnya, inilah hasilnya. Seperti yang diharapkan. Saya menebak awalnya, tapi saya tidak bisa menebak akhirnya. Bahkan Ye Fan tercengang. Siapa sangka yang disebut kemakmuran hanya bertahan selama 100 tahun. Kemudian, semuanya berubah. Dinasti dewa yang abadi mencapai akhirnya dan berubah menjadi debu. Jenggot besar menepuk bahu Li Tian dan berkata, "Anak muda, saya sangat menghargai Anda. Bakatmu tidak buruk. Jadikan aku sebagai tuanmu. Sekarang, kamu tidak tahu apa-apa. Sebagai gurumu, aku akan mengajarimu dengan baik dan membawamu ke dunia kultivasi yang sebenarnya. Saya akan membiarkan Anda mengalami kemuliaan tertinggi seorang kultivator. Pergi." Garis-garis hitam muncul di dahi Li Tian, tetapi dia masih menahannya pada akhirnya. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak menurunkan dirinya ke tingkat manusia dan melatih pikirannya. Bagaimana dinasti Dewa Ziwei dihancurkan? Yan Yixi bergumam pada dirinya sendiri. Hanya dengan memahami dia bisa kagum. Asal-usul raksasa ini terlalu besar di masa lalu. Seseorang menghela nafas dan berkata, tentu saja, itu karena bayi ilahi turun dari langit dan menarik perhatian mata yang tamak dari semua tanah suci. Mereka bergabung untuk menyerang mereka. Selain itu, kekuatan yang tak tertandingi datang dari alam luar dan secara langsung menyerang dinasti, mengubahnya menjadi abu. Keberhasilan disebabkan oleh bayi ilahi, dan kegagalan juga disebabkan oleh bayi ilahi. Sumber dari semua masalah terletak pada dirinya. Jenggot besar menyimpulkan. Kemana perginya Nas Chen Sol? Di mana dia sekarang? Li Tian juga bertanya. Anak muda, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Nas Chen Sol bukanlah sesuatu yang bisa kamu kejar. Patuh dan ikutlah denganku. Kita akan memahami Dao Agung tertinggi itu bersama-sama. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki hak untuk bercita-cita menguasai dunia, kata si jenggot besar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuan dari alam istana Dao. Anda berada di luar jangkauan saya. Saya akan marah sampai mati jika harus diajari oleh Anda bahkan untuk sehari saja. Bahkan, dia sudah terengah-engah. Nan-nan kecil telah menghilang. Ini adalah situasi yang dipahami Ye Fan dan yang lainnya setelah satu putaran komunikasi. Ziwei makmur selama 100 tahun, tetapi pada akhirnya, ia dikalahkan dan dimusnahkan. Dewa yang baru lahir akhirnya mengembara di luar dinasti ilahi selama pertempuran ini. Selama beberapa dekade terakhir, ada orang yang melihatnya beberapa kali, dan hal itu memicu pembantaian besar-besaran. Seluruh dunia memperebutkannya, tetapi pada akhirnya, itu tidak berhasil. Alasan mengapa setiap orang Siulian tahu tentang Nan-nan kecil adalah karena potretnya telah menyebar ke seluruh dunia kultivasi selama beberapa dekade terakhir. Dia telah dicari selama beberapa dekade. Sekarang Ye Fan dan yang lainnya telah mengungkapkan potretnya kepada orang lain, itu adalah perilaku seorang pemula. Tidak heran jika Big Beard meremehkan mereka. Semua orang di dunia sedang mencarinya. Mereka telah masuk dan keluar dari padang gurun yang luas, dan memasuki berbagai tanah yang sangat berharga. Mereka telah mencari selama puluhan tahun. Bahkan jika mereka menemukan sesuatu, apakah kamu pikir mereka akan memberitahumu? Itu adalah ramuan dewa yang abadi. Di segmen kuno Ziwei, hampir semua orang mengira bahwa Nan-nan kecil adalah ramuan dewa abadi yang istimewa. Dia telah menembus belenggu yang tidak mungkin ditembus di dunia, dan dia telah menjadi ramuan ilahi yang abadi. Siapa yang tidak peduli? Semua orang di dunia telah menjadi gila. Ramuan ilahi ini telah melampaui segalanya di masa lalu, dan itu adalah yang pertama dalam sejarah. Selama beberapa dekade terakhir, seluruh dunia kultivasi berada dalam kekacauan. Para pahlawan bangkit bersama untuk mencari keberadaan Nan-nan kecil. Mereka ingin mendapatkan rahasia besar yang memungkinkannya mendapatkan keabadian. Di mata dunia, dia adalah ramuan dewa abadi pertama dalam sejarah. Ketika Ye Fan mendengar ini, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Berita ini benar-benar tidak bagus. Situasi Nan-nan kecil mengkhawatirkan. Dia seperti daging Xuanzang yang legendaris, menarik semua dewa dan iblis di dunia. Semua orang ingin menggigitnya. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang mengendalikan Nan-nan kecil akan menjadi musuh seluruh dunia. Mereka akan diserang oleh banyak ahli, dan akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan pijakan. Bagaimanapun, di mata dunia, ini adalah ramuan ilahi yang telah mengambil bentuk manusia. Signifikansinya tidak kurang dari keabadian sejati. Pada kenyataannya, ini juga yang terjadi. Ramuan ilahi yang abadi dapat mengambil bentuk manusia dan hidup berdampingan dengan dunia. Itu tidak akan pernah menua.
Ini adalah keabadian, mencapai keabadian. Selain tidak memiliki kekuatan yang besar, apa perbedaan antara mereka dan makhluk abadi? Semua orang menginginkannya. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka memakannya, mereka akan memiliki umur yang tak terbatas dan mendapatkan keabadian. Mereka bahkan mungkin bisa naik dan memasuki dunia abadi. Jika dugaan mereka benar, semua ramuan dewa abadi yang dijumlahkan tidak akan bisa menandingi Little Nan Nan. Bagaimana mungkin dunia tidak menjadi gila? Apa yang harus kita lakukan? Yan Yixi mengerutkan kening. Aku sudah membuat persiapan untuk menjadi musuh seluruh dunia. Siapapun yang berani menyakiti Nan Nan kecil harus melewatiku terlebih dahulu. Ye Fan dengan dingin berbicara, suaranya mengandung niat membunuh yang menjulang tinggi. Namun, dia sangat khawatir di dalam hatinya karena Nan Nan kecil tidak muncul selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia ditemukan, dia pasti tidak akan dipublikasikan. Masalah ini sangat sulit. Dia harus menemukan gadis kecil itu sesegera mungkin atau akan ada banyak sekali variabel. Kita harus tahu bahwa semua ahli di dunia sedang memikirkannya. Ketika mereka berpisah, paman dari Istana Dao merasakan penyesalan. Dia menarik tangan Li Tian dan menasihatinya dengan tulus, "Nak, kamu akan menyesal seumur hidupmu jika kamu melewatkan seorang guru hebat sepertiku. Kaisar Semu, saya tidak layak untuk Anda. Tolong ampuni aku." Li Tian mencubit hidungnya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia merasa sangat tidak beruntung telah bertemu dengan orang seperti itu. Jalan seorang kaisar semu di masa depan begitu sepi. Sayang sekali untuk teknik rahasia tertinggiku. Anak nakal, jangan menyesal di masa depan. Pria berjenggot itu menggelengkan kepalanya dan menghilang ke dalam kerumunan besar. Boom! Setelah meninggalkan kota, Li Tian mengirim gunung tinggi terbang dengan tamparan. Dia menghela nafas lega dan berkata, akhirnya tenang juga. Hahaha. Si gendut kecil di sumber abadi itu tertawa keras, bersukacita atas kemalangan Li Tian. Dia hampir saja berguling-guling di tanah. Li Tian merasa semakin tertekan. Dia diejek oleh anak nakal. Dia langsung memberikan beberapa tamparan pada si gendut. Ayo pergi ke reruntuhan dinasti ilahi Ziwei dulu dan pikirkan solusinya. Ye Fan merasa sangat tidak berdaya. Dunia ini terlalu luas. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan anak nakal. Kabut itu berkabut. Ini adalah sisa-sisa besar dari dinasti Ziwei Divine. Meskipun puluhan tahun telah berlalu, tempat ini masih terasa mengerikan dan penuh dengan niat membunuh. Dalam pertempuran di masa lalu, terlalu banyak orang yang tewas di sini. Hampir seluruh dinasti Ziwei telah dimusnahkan. Sebuah sekte besar telah menjadi bagian dari masa lalu. Tempat ini hancur berantakan. Puing-puing bisa dilihat di mana-mana. Tidak ada satupun bangunan utuh yang selamat. Tidak hanya tempat ini, semua tempat penting yang pernah dikuasai oleh dinasti Ziwei telah hancur dan tercerabut. Tidak ada kesempatan bagi dinasti Ziwei untuk bangkit kembali, selamanya terhapus dari dunia. Tidak ada satu tangkai rumput liar pun di daerah ini. Tanahnya berwarna merah kehitaman, diwarnai oleh darah. Bahkan sampai sekarang pun, masih tercium bau darah. Bahkan, ada darah orang suci yang belum mengering. Dalam pertempuran ini, kinerja sekte ilahi Ziwei bisa dikatakan sangat kuat. Nenek moyang mereka telah menemukan cairan asal dewa dari tanah kekacauan primal dan menyegel beberapa orang suci yang sangat kuat dengannya. Sayangnya, bahkan setelah menggunakan semua kartu truf mereka, mereka masih dihancurkan sepenuhnya oleh orang lain. Kekuatan utama mereka tidak lain adalah kekuatan besar yang turun dari alam luar. Selain dukungan dari banyak tanah suci, mereka akhirnya mencapai ujung jalan mereka. Ye Fan memasuki reruntuhan kota kekaisaran dan tiba di area pusat. Ketika dia melihat sebuah gua raksasa, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Gumpalan kabut hitam memenuhi udara, dan aura baleful sangat menakutkan. Hal ini khususnya terjadi di gua ini. Seolah-olah ditusuk oleh senjata besar. Ye Fan menggunakan metode kuno kitab suci Weda, kembali ke asal dan dengan sungguh-sungguh menyimpulkannya. Dia ingin melihat bagaimana lubang besar ini terbentuk, karena bahkan dia merasakan gelombang niat membunuh yang dingin. Orang yang melakukan ini jelas sangat menakutkan. Satu set adegan muncul. Sebuah tombak pertempuran terbang dari alam luar dan langsung memasuki pusat kota kekaisaran. Tidak ada kekuatan ilahi yang kuat yang melonjak keluar, hanya niat membunuh yang menakutkan. Pada akhirnya, meskipun kota kekaisaran runtuh, itu tidak berubah menjadi debu. Namun, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya meledak dan mati dalam niat membunuh. Pada hari ini, tidak kurang dari 50.000 kultivator meninggal.
Serangan yang mengejutkan seperti itu adalah salah satu alasan utama kehancuran dinasti Ziwei. Kekuatan tempur tertinggi muncul, dan dengan serangan yang mengejutkan, semangat juang dari kultivator yang tersisa dihancurkan. Sepertinya karakter yang sangat kuat bergerak di masa lalu. Bahkan dinasti Dewa Yuhua tidak dapat memblokirnya dengan semua kartu truf mereka, kata Yan Yixi. Itu mungkin bukan karakter yang sangat kuat. Mungkin tombak pertempuran itu terlalu kuat. Fluktuasi Divine Power tidak terlalu kuat. Alasan utamanya adalah karena niat membunuh tertinggi muncul. Kata Li Tian. Dentang, dentang. Tiba-tiba, sebuah benda mulai meronta-ronta di tubuh Ye Fan. Tubuhnya juga memancarkan sinar cahaya hitam, dan niat membunuhnya sangat besar. Ini. Ye Fan terkejut. Dengan gerakan kehendak ilahi, tombak hitam muncul di tangannya, memancarkan cahaya yang menakutkan. Cahaya hitam menembus 9 langit, dan semua awan di langit tersebar. Dia tidak mengaktifkannya. Sebaliknya, senjata ini bersinar dengan sendirinya, memancarkan niat membunuh. Itu sangat mengejutkan. Jelas, tombak emas gelap ini beresonansi dengan aura di dalam gua. Ada semacam niat bertempur yang mencapai awan. Itu sebenarnya pada tingkat yang menakutkan, mengejutkan semua orang. Saya khawatir tombak ini tidak termasuk dalam kategori senjata suci, kata Yan Yixi dengan ekspresi aneh. Tombak ini berasal dari Gunung Kunlun. Asal-usul aslinya tidak diketahui. Menurut Longma, itu terbang turun dari alam luar dan menusuk ke tanah kuno kenaikan abadi. Dan Ye Fan juga telah memeriksa tombak ini berkali-kali. Dia menemukan bahwa para dewa di dalamnya hampir semuanya sudah mati. Hanya bagian bawah tombak yang tersisa, dan dia tidak bisa mengorek rahasia apapun. Dia tidak menyangka bahwa tombak itu benar-benar akan memancarkan cahaya sendiri hari ini. Ini adalah semacam perlawanan dan reaksi naluriah. Mungkinkah itu senjata Kaisar Semu? Kata Li Tian. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dahulu kala, dia punya beberapa dugaan. Di kedalaman alam semesta yang tak berujung, ada pertempuran sengit. Pada akhirnya, tombak hitam itu hampir hancur. Tombak itu merobek kehampaan dan jatuh di Gunung Kunlun. Tapi sekarang, tampaknya musuh tombak ini mungkin telah muncul di lapangan bintang kuno Ziwei. Setelah sekian lama, tombak hitam itu perlahan-lahan menjadi tenang. Cahaya hitam surut, dan niat membunuh di gua besar itu juga dibersihkan. Sepertinya perjalanan ke Ziwei ini tidak akan sedamai yang kubayangkan. Kata Ye Fan. Aura Nan kecil. Ye Fan terkejut. Dia tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju tembok yang rusak di kejauhan. Kecepatannya telah mencapai batas.